Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang masalah yang diselesaikan di bulan Agustus kemarin. Jadi untuk masalah yang diangkat ialah tentang pelanggaran etika seksual yang dilakukan oleh siswa tunarungu. Garis besar masalah yang terjadi ialah yang pertama, beberapa siswa tunarungu terlibat perbuatan yang melanggar norma umum. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat ke pihak sekolah. Ditambah lagi ternyata ketika kita kumpulkan data dari wali kelas dan dari siswa belum ada kurikulum tentang seksualitas di kelas. Nah kemudian setelah asesmen dilakukan, maka akar permasalahannya yang pertama itu miskonsepsi seksualitas yang dimiliki anak. Jadi anak punya konsep yang keliru tentang aktivitas seksual, hubungannya sama norma, seperti itu. Dan aktivitas seksual itu mereka ibaratkan sebagai lambang atau apa sih namanya ya, atau tanda dari cinta itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya ekspos sosmed yang tinggi ditambah jika mereka bertemu dengan teman yang toksik yang ngasih info yang salah tentang seksualitas itu sendiri. Nah kemudian beberapa anak memang beresiko secara seksual karena memang dia yang pertama udah puber, kemudian dihadapan dengan atau bertemu dengan teman-teman yang toksik gitu. Ya secara pasti teman-teman yang toksik itu ngasih tahu yang salah gitu ke mereka. Nah, kemudian alternatif solusi yang saya upayakan ialah kurikulum pendidikan seks ini diterapkan di kelas, khususnya kelas SMP tunarungu. Nah realisasinya itu ada 3 penyajian. Yang pertama 50% kita alokasikan untuk layanan kelas besar. Kenapa kelas besar? Karena siswanya sedikit dan rata-rata dari mereka levelnya sama, level pemahamannya sama. Kemudian 30% layanan individual ini untuk pengentasan masalah, dan 20% kemudian kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Layanan besar ini rutin setiap 1 minggu sekali kita masuk kelas melaksanakan kelas besar. Kemudian layanan individual ini tentatif, ketika ada masalah kita coba bantu selesaikan, kita kuatkan melalui coaching, dan kolaborasi ini ya konsultasi dengan wali kelas dan orang tua sendiri gitu. Nah kemudian hasil pemecahan masalahnya, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajarannya, tujuan layanannya. Yang pertama, terbentuk kelompok diskusi seksualitas di kelas. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak tunarungu punya hambatan dalam berkomunikasi, tapi kita eliminasi dengan banyakin alat peraga dan penyajian diskusi sendiri tidak terlalu konvensional. Nah contohnya kita gunakan seperti permainan lucky spin atau roulette gitu. Kalau game roulette itu buat diskusi gitu, biar mereka ikut berbaur, ikut nimbrung dan ikut mau berbagi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada komitmen bersama juga di antara siswa, khususnya yang melaksanakan atau yang melakukan pelanggaran tadi, dan masih terus kita monitoring hingga sekarang. Itulah untuk capaian pemecahan masalah yang baru tercapai di bulan ini. Nah kemudian untuk rujukan ya kita gunakan beberapa referensi, diantaranya salah satunya adalah tentang data tentang data tentang kekerasan seksual terhadap anak dan remaja, salah tulis ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.